Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GEP Media bersama kakak Kahitski. Yang kali ini kakak akan membahas tentang prediksi soal TPS UTBK 2022 tentang pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan beberapa soal yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Ya, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan teks bacaan yang perlu kalian pahami. Tapi agar lebih efektif, yang kalian harus lakukan pertama kali adalah membaca soalnya. Apa sih yang diinginkan soal? Seperti nomor 1 ini. Gagasan utama paragraf pertama adalah apa? Oh, berarti yang harus kita cari adalah gagasan utama pada paragraf 1 saja. Ya, kalian tidak perlu membaca keseluruhan teks yang ada. Nah, untuk mencari yang namanya gagasan utama, yang perlu kita cari adalah kalimat utamanya. Oke, kalimat utama itu kalau nggak di akhir ya di awal. Nah, berarti kalimat utama ini harus bersifat umum, ya, atau bisa dapat dijelaskan lagi. Nah, di sini kita bisa baca kalimat yang pertama sama kalimat yang nomor 5. Oke, dewasa ini ulah manusia melakukan perusakan alam dan sistem lingkungan yang menopang kehidupan semakin nyata. Sementara yang 5 itu adalah polusi air dan udara, pemanasan global, perubahan iklim, kefanaan spesies tumbuhan dan hewan, serta ledakan hama dan penyakit merupakan gejala lain yang serius mengancam kehidupan di planet bumi. Mana kalimat yang lebih umum nih antara kalimat yang pertama sama kalimat yang 5? Oke, kalimat yang umum itu adalah kalimat yang pertama. Oke, karena di sini belum dirincikan apapun. Ya, ini baru menyatakan tentang ancaman atau kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia. Oke, berarti jawabannya itu ada di kalimat yang pertama. Maka untuk pertanyaan ini adalah jawabannya yang A, yaitu kerusakan alam dan lingkungan hidup akibat ulah manusia. Itu dia jawaban yang pertama. Kakak lanjut ke nomor yang kedua. Nah, di sini ada bacaan lagi ya. Bacaan mengenai kredit digital makin diminati masyarakat untuk belanja online. Sama seperti tadi di nomor pertama, kita baca dulu soalnya ya. Ide pokok dalam paragraf pertama teks tersebut adalah apa? Oke, berarti yang cukup kita baca adalah paragraf pertama saja. Karena di sininya minta ide pokok, ya sama aja kayak gagasan utama, yaitu kita cari yang namanya kalimat utama. Kalau nggak di awal, ya di akhir. Oke, kita baca kalimat yang awalnya. Kemudahan berbelanja online selama pandemi membuat e-commerce kian populer sebagai pilihan berbelanja masyarakat. Sementara yang kalimat 5-nya dengan kata lain sangat berbeda jauh dengan metode pembayaran lainnya. Oke, di sini kita dapat simpulkan nomor 1 itu membahas tentang kemudahan berbelanja yang dirasakan oleh masyarakat. Sementara kalimat yang 5 itu adalah perbedaan metode pembayaran. Di sini yang lebih umum adalah yang kemudahan berbelanja. Dan di sini karena belum disebutkan kemudahan berbelanja itu akibat apa. Berarti untuk pertanyaan nomor 2 ini, ide pokoknya itu adalah yang A. Coba lihat, kemudahan berbelanja online selama pandemi membuat e-commerce semakin populer. Atau yang B, metode pembayaran secara online dapat diakses secara cepat, aman, dan nyaman. Yang C, platform kredit digital semakin populer beberapa tahun ke belakang. D, kredit digital didukung sistem pembayaran yang fleksibel secara berkala. Yang E, kredit digital sangat berbeda jauh dengan metode pembayaran lainnya. Oke, nah maka yang akan kakak pilih adalah yang A, karena yang A ini sesuai dengan kalimat utama yang kita sudah tentukan. Oke, maka nomor 2 ini jawabannya A. Kakak lanjut ke soal berikutnya, nomor 3 dan nomor 4. Kata fleksibel pada kalimat 4 berantonim dengan, oke, antonim itu lawan kata ya. Sementara sinonim baru persamaan kan ya, persamaan. Oke, di sini kata fleksibel. Fleksibel itu sinonimnya adalah kata lentur. Maka antonimnya akan jatuh kepada jawaban nomor C ya. Sementara untuk kata verifikasi pada kalimat 6 bersinonim dengan sinonim, berarti persamaan ya. Verifikasi itu maksudnya adalah dia itu ngecek apakah sudah sesuai atau belum. Berarti di sini dilakukan yang namanya pemeriksaan. Berarti dicek ulang, dicek atau diperiksa ulang kan ya. Berarti jawabannya itu adalah yang itu dia untuk antonim dan sinonim. Oke. Nah, kalian perlu menambah kosakata yang ada dalam KBBI dan juga perlu tahu
mana sinonimnya, mana antonimnya dari sebuah kata dalam kalimat. Itu dia untuk nomor 3 dan 4. Kakak lanjut ke nomor selanjutnya. Simpulan isi dari teks tersebut adalah apa? Ingat ya, kalau yang namanya simpulan itu adalah gabungan dari beberapa paragraf yang kita rangkum ya, sehingga menjadi beberapa kata saja. Oke, atau simpulan ini berisi tentang yang namanya keseluruhan isi paragraf. Seperti itu. Maka yang kita akan dapatkan jawabannya itu adalah yang D. Ya, kalau kalian misalkan membacanya dengan teliti, maka jawabannya itu harusnya yang D, karena yang D itu menjelaskan tentang kemudahan berbelanja bagi masyarakat yang ada kalimat nomor 1, sementara mengalami peningkatannya itu adalah sebanyak 26%, dan yang terakhir itu adalah penjualan online, yaitu mitranya dari si kredit digital ini mengalami peningkatan. Maka nomor 5 ini jawabannya adalah yang D, yaitu selama masa pandemi penjualan online melalui e-commerce mengalami peningkatan harian sebanyak 26%, terutama pada kredit digital yang memberikan kemudahan berbelanja bagi masyarakat. Oke, itu dia jawabannya nomor 5. Kita lanjut ke nomor 6. Kalimat yang bermakna relevan dengan kata bermitra. Ya, ini harusnya ada kata bermitra pada kalimat 10. Oke, yang maknanya relevan atau yang sama ya, berhubungan. Bermitra itu artinya bekerja sama, oke, atau saling membantu. Kita coba lihat ya, yang A ini, si Budi dan si Otong belum lama ini keluar dari pabrik tekstil tempat mereka terlebih dahulu bekerja. Oke, di sini apakah ada kaitannya dengan kata-kata bermitra? Ya tentu saja tidak, karena dia melakukannya masing-masing kan ya, tidak ada hubungan antara si Budi dan si Otong. Yang B, Rudi dan kakaknya membuka toko yang menjual obat-obatan dan makanan kucing. Oke, berarti kalau misalkan bermitra itu maksudnya adalah bekerja sama tapi di perusahaan yang berbeda. Misalkan perusahaan A dengan perusahaan B, itu namanya bermitra. Atau lebih tepatnya ya bekerja sama lah ya, tapi dalam organisasi yang berbeda. Oke, yang C, Gabi dan Caswi sudah lama bekerja sama dalam menjalankan bisnis tambak udang di Kejawan. Oke, bedanya yang B sama C itu adalah B itu kepemilikannya itu berdua, berarti nggak bisa disebut dengan bermitra. Sementara kalau misalkan saling membantu itu adalah yang C ya jatuhnya. Berarti makna yang relevan dengan kata bermitra pada kalimat 10 itu adalah pilihan yang C, yaitu Gabi dan Caswi sudah lama bekerja berencana sama dalam menjalankan bisnis tambang udang di Kejawan. Sementara yang D, Roma dan Sinta telah berteman. Beda lagi ya konteksnya, bermitra dan berteman. Yang E, Insan dan pamannya sering memancing bersama-sama. Oke, bersama-sama itu belum tentu dia bekerja sama, cuma barengan aja ya. Oke, berarti jawaban yang cocok itu adalah yang C. Itu dia jawabannya untuk nomor 6. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Kita ke soal yang ketujuh atau yang terakhir ini ya. Ide pokok paragraf kedua adalah apa? Nah, ingat ya, kalau misalkan ide pokok itu pasti ada di kalimat utama. Ya, kalimat utamanya itu posisinya kalau nggak di akhir ya di awal. Oke, berarti di sini kita cari kalimat akhir atau awal itu yang lebih umum atau yang bisa dijabarkan lagi. Oke. Nah, di sini kalimat pertama itu ya, atau kalimat awal pada paragraf 2 itu adalah perubahan iklim terjadi akibat pemanasan global yang merusak lapisan ozon. Sementara kalimat akhirnya itu adalah dengan demikian dampak pemanasan global dapat berkurang. Maka di sini kakak dapat simpulkan bahwa dari kalimat awal sama kalimat akhir yang lebih umum itu adalah yang kalimat pertama pada paragraf kedua. Karena kalimat pertama pada paragraf 2 ini kita bisa jabarkan lagi. Sementara untuk kalimat terakhir itu adalah kesimpulan dari paragraf kedua. Sehingga jawaban yang tepat untuk ide pokok paragraf kedua itu adalah yang D. Oke. Seperti itu untuk nomor 7. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan untuk video prediksi soal TPS UTBK 2022 tentang pengetahuan dan pemahaman umum. Ya, sekali lagi kakak ingatkan untuk kalian rajin-rajin membaca dan juga menambah kosakata yang ada dalam bacaan. Dan kemudian cek di KPBI apakah penulisan dan arti katanya sudah benar atau belum. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.